mengajar beberapa mata kuliah perancangan. Sehingga di sini mungkin ada nanti kolaborasi juga ya, materi yang disampaikan Heru Sugiantoro dengan narasumber yang lain. Ya mungkin tidak berpanjang lebar lagi, saya akan mulai langsung. Saya persilakan Pak Sugiantoro untuk memulai. Terima kasih. Monggo. Baik, terima kasih Bu Wiwi yang hari ini cukup segar, sesegar pagi ini suasananya. Terima kasih waktunya. Saya sudah diperkenalkan sebagai dosen arsitektur di UPN Veteran Jawa Timur. Jadi sudah diutarakan tadi, saya sendiri menempuh keilmuan di S1 dan S2-nya di Institut Teknologi 10 November, saya alumni sana. Dan selama ini, selama 20 tahun lebih saya berkecimpung dalam mengajar arsitektur. Ya. Memang disiplin saya di situ. Kemudian alur disiplin saya di pasca sarjana adalah sains arsitektur atau arsitektur lingkungan. Baik, untuk selanjutnya tanpa berpanjang lebar, ya, panjang lebar lagi biar enggak terlalu panjang, saya akan langsung masuk ke materi saya. Sebenarnya materi ini sangat menarik dan rasanya sebenarnya butuh waktu panjang gitu ya. Kalau dikasih 40 menit pun juga mungkin ya nggak cukup gitu. Karena rentetannya banyak sekali ya. Rentetannya banyak sekali, dan tapi saya berusaha untuk memberikan pandangan saya sebagai akademisi dan riset perancangan ya dari sisi itu. Jadi nanti teman-teman yang lainnya juga mungkin akan mengambil dari sisi lainnya. Saya bisa share screen, ini kok di disable ya? Kira-kira dari, sudah kelihatan? Sudah Bapak. Baik, terima kasih. Gini, saya akan berikan sebuah pemikiran atau makalah yang pendek tentang sesuai dengan topik sekarang ini adalah iconic architecture. Saya membuat makalah pendek tentang ikonik dari dan arsitektur Nusantara. Jadi konteksnya di situ bahwa saya ingin mengangkat sebenarnya ada apa dengan arsitektur Nusantara ketika kita kontekskan dengan ikonik. Karena budaya populer sekarang ini secara kontemporer saya melihat ada yang perlu diluruskan dan ada yang perlu diperbaiki dengan cara pandang kita tentang arsitektur Nusantara ini. Jadi kalau kita pahami bahwa kalau kita pahami bahwa kita melihat dalam sejarah kebudayaan manusia itu ada mengandung elemen cipta, karsa, dan karya manusia. Salah satunya ya artefak itu dalam bentuk berupa arsitektur ini. Dan perkembangan sejarahnya kalau kita lihat, kita banyak di studi arsitektur itu banyak mempelajari dari budaya-budaya Barat, ya, Eropa dan Amerika tentunya. Dan gini saya contohkan bahwa kenapa kok kalau kita membicarakan ikonik selalu bicara tentang kuil Pantheon, kemudian kuil Doric, kemudian Jupiter, Le Corbusier, Mies van der Rohe dan lain-lainnya. Ya.
Nah, kita selalu diarahkan untuk dalam pembicaraan yang rumit tentang cara berpikir mereka. Sedangkan kita sendiri secara material juga mempunyai kemampuan yang cukup sebenarnya untuk berbicara tentang itu. Mungkin ada kesulitan sedikit dalam hal media komunikasi ya. Kalau di sana memang kebiasaan menulis dan lain-lainnya sudah menjadi budaya. Nah, ikonik sendiri sebenarnya dalam konteks ini apa sebenarnya ya? Kalau kita lihat dalam konteks kamus ya, konteks kamus, ikonik itu berarti kan penanda ya. Nah, kalau di kamusnya Hambali itu dia menyebutkan tanda atau penanda atau juga gambar orang suci ya. Kemudian ikonik juga berarti mempunyai tanda atau objek yang menjadi penanda. Itu kalau di Oxford seperti itu. Nah, berbicara tentang penanda berarti yang saudara lihat pada beberapa slide ini adalah salah satu bagian dari penanda zaman pada masa-masa tersebut, ya, termasuk di Roma, kemudian di tempat-tempat lain yang sama dalam posisi situsnya. Nah, kalau Anda perhatikan bahwa bangunan yang sedemikian rupa ini menjadi sebuah ikon kejayaan pada waktu itu, kejayaan Roma saat itu bisa memberikan ikon sampai sekarang dan itu dikenang sampai sekarang. Nah, ada beberapa faktor sebenarnya yang bisa kita lihat ya. Sebenarnya bahwa kajian ikonik itu kalau menurut Langmid kan, kenapa kok sesuatu itu bisa menjadi ikon ya, sesuatu itu menjadi ikon. Ini dari contoh-contoh yang saya berikan ini, gambar-gambar saya berikan ini adalah beberapa contoh ikon dunia. Saya beranjak dari global dulu ya, ikon dunia. Kenapa mereka bisa sampai menjadi ikon seperti itu? Nah, satu sebenarnya faktor ini sebenarnya tidak bisa terlepas dari subjek, budaya, dan waktu atau era masa tersebut. Kualifikasi yang diperlukan sebenarnya dari beberapa karya ini yang jelas ini ya. Kalau di Donald Langmid itu menyebutkan bahwa satu kualifikasinya menantang status quo ya. Jadi dia bisa berbeda pada sebuah kejayaan masa tersebut. Jadi menantang status quo. Kemudian bisa mempengaruhi, yang kedua bisa mempengaruhi jutaan orang. Ya. Tentunya kalau kita bicara komunikasi mempengaruhi itu berarti harus ada media ya. Harus ada media yang nanti saya ceritakan di akhir makalah saya. Yang ketiga mempengaruhi sejarah ya. Nah, sejarah ini yang rumit kalau di Eropa dan Amerika itu kan mereka sudah terbiasa untuk menuliskan sesuatu ya. Jadi sejarah bisa tervalidasi dengan baik dari bukti-bukti tersebut. Nih, kalau di filmnya itu salah satu film ancient di Inggris itu saya pernah lihat itu ya. Itu salah satu raja pun sangat mania untuk membuat tulisan. Semua pekerjaan yang dia itu harus dituliskan sampai segitunya ini. Nah, ikon-ikon tersebut sebenarnya dari tiga ini, ikon-ikon tersebut biasanya mewujudkan sebuah kelompok nilai ya, atau menimbulkan reaksi yang kuat, mencerminkan esensi dari
dari waktu tertentu, dan tentunya akan menghubungkan antara tradisi dan periode, ya, karena ini adalah artefak, ya, artefak bagian dari budaya, termasuk arsitektur ini. Maka dia akan memberikan jembatan antara jembatan secara tradisi dan periode antara yang dulu dan sekarang, karena bangunan itu kan dibangun pada masanya dan sampai pada satu saat juga masih akan dinikmati. Ya, jadi gambarannya ikonik itu seperti itu, baik secara etimologi kamus dan kira-kira perkembangan secara populer seperti itu. Tadi saya sebutkan ada 3 itu, harus menantang status quo, mempengaruhi jutaan, dan ini sekarang ini kayaknya ikonik itu dalam bahasa lain banyak dilakukan oleh anak-anak muda sekarang sebenarnya, ya, mencari dengan status Instagram dan lain-lainnya. Nah, kata-kata ikonik itu sebenarnya hanya menyingkirkan secara halus kata-kata terkenal. Ya. Nah, intinya bahwa kata ikonik itu sebenarnya ya regenerasi, ya, membuat gen baru tentang istilah itu menjadi ikonik. Nah, ya parahnya kalau menurut saya sekarang ini bahwa beberapa studi perancangan, ya, studi perancangan, karena saya bicaranya studi bidang saya di studi perancangan, ya, di studi perancangan, dan hasil beberapa riset saya tentang perancangan, metode perancangan arsitektur dan hasilnya itu kita lebih banyak berkiblat pada sesuatu yang yaitu tadi dari mazhab Eropa dan Amerika itu yang lebih banyak mengedepankan tentang bentuk arsitektur, ya, bentuk arsitektur. Berarti elemen, kalau di Simon, bukunya Simon itu ada elemen dasarnya, ada elemen wadaki, istilahnya. Di perancangan arsitektur kan ada komponennya, ada 2, ya. Jadi ada ruang dan bentuk. Jadi bentuk itu adalah yang wadaki dan ruang itu adalah kekosongannya. Nah, kalau kita berkiblat pada karya-karya arsitektur Barat, ya, otomatis kita lebih banyak mengolah berkonteks pada bentuk, dan sedangkan ruang sebagai place itu lebih banyak dikiblati oleh arsitektur di Timur. Padahal ikonik sendiri itu aslinya, ya, kalau kita kembali aslinya dari bahasa Yunani itu, istilah ikonik itu sebenarnya banyak dipakai pada konteks religius Kristen Ortodok Timur, ya, ikonik. Jadi mereka tidak mengenal hubungan dengan artistik tentang ikonik itu tidak ada. Jadi asal muasalnya dari sana. Kemudian pada konteks sekarang ini, ikonik sudah menjadi ada terjadi alienasi, ya, atau perubahan arti, ya. Mereka menjadi mengartikan dengan sesuatu yang wah, sesuatu yang besar, sesuatu yang monumental dan lain-lainnya. Kalau kita lihat, kalau orang dibilang diminta pendapatnya, ya, arsitektur ikonik itu apa, ya? Ya kayak Burj Khalifa atau Menara Petronas atau yang lain-lainnya, ya, yang identik dengan itu. Dan
itu kalau kita telaah lagi nanti sebenarnya ada faktor-faktor yang menurut saya tidak ada yang harus dibagi secara benar tentang istilah ikonik itu nantinya. Ya. Kenapa arsitektur itu jadi ikonik? Ya, karena gini, karena perkembangan budaya, ya, karena budaya itu kan selalu berkembang dengan liar ya, tanpa, dan kita mungkin cukup paham saat sekarang ini dengan era 4.0 ini hal-hal seperti itu jadi lebih muncul ya. Kenapa jadi ikonik? Ya, salah satu kepentingan yang besar yang menjadi simpulan saya sebenarnya itu adalah karena tumbuhnya kapitalisme dan media, ya, kapitalisme dan media. Tanpa itu, ya, ikonik itu nanti pada konteks yang kontemporer sekarang ini sebenarnya tidak terlalu banyak berjalan. Nah, bagaimana dengan arsitektur Nusantara? Apakah arsitektur Nusantara tidak masuk dalam konteks ikonik ini kalau kita kembalikan pada terminologi yang dari Barat tadi? Saya mungkin Anda bisa menjawab dengan sendirinya bahwa ketika saya menunjukkan gambar ini ya tanpa teks pun Anda pasti sudah paham ya. Ya pasti mungkin bahwa gambar ini adalah rumah arsitektur Onai dari Papua yang dikembangkan oleh suku atau dihuni oleh suku Dani yang di Papua. Kemudian juga ini, ya tanpa saya berikan tulisan pun sebenarnya Anda sudah langsung tahu ya bahwa itu, oh ini arsitektur Toraja ini, ya Toraja dengan kemegahannya yang seperti itu. Kemudian Dayak juga ya, beberapa mahasiswa saya sudah yang menyusun proyek-proyek tugas akhir itu juga menunjukkan ketertarikan dengan itu, dan mereka sadar bahwa masing-masing identitas arsitektur Nusantara itu punya kemampuan yang cukup bagus untuk dikembangkan. Apalagi ini kalau yang di Jawa pasti sudah tahu sampai pernek-perniknya, model-modelnya, kemudian mungkin komponen-komponen elemen dasarnya yang menyusun itu sudah juga paham. Nah, kalau Anda lihat tadi bahwa yang contoh-contoh yang sudah ini, Anda sebenarnya bisa secara sederhana bisa menyimpulkan bahwa mereka pada bagian-bagian di seluruh Nusantara itu punya penanda tersendiri terhadap regionalisme mereka, dan menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik bahwa keragamannya itu justru tidak hanya masalah geometrika yang banyak dikembangkan oleh arsitektur Barat, ya geometrika volume, tapi sudah pada komponen-komponen aksesoris yang lebih detail dan makna ruang yang lebih bagus, yang lebih baik dan lebih ada nilainya, lebih ada value-nya dalam konteks place, ya hunian, karena mereka juga cukup menikmati dan itu mereka sangat bangga dengan kemampuannya untuk membuat rumah ini. Kebanggaan itu biasanya dirupakan dalam bentuk syukuran dan lain-lainnya ketika membuat bangunan ini. Ya, kalau Anda lihat pembuatan bangunan ini biasanya pasti disertai dengan
dengan aktivitas spiritual yang diharapkan memberikan makna yang lebih dari bangunan ini. Nah itu saya agak kurang tertarik sebenarnya. Jadi mungkin masih banyak arsitek-arsitek yang masih berpandangan bahwa baik sadar maupun tidak sadar ya, karena ada yang memang itu karena jadi sebuah kebiasaan, akhirnya ya sudah menjadi tidak sadar lagi bahwa itu sudah menjadi kebiasaan, habit ya. Jadi rule of thumb-nya dia sudah langsung otomatis mengolah geometrika yang sudah diberikan, dan itu agak berhubungan dengan sistem pendidikan kita yang tidak banyak memunculkan kekayaan arsitektur tradisional sebagai basis perancangan. Ya mereka lebih bangga dengan ini. Jadi saya bisa kategorikan ada dua kutub ini dari ikonik ini ya. Ikonik kontemporer itu yang non tradisional itu lebih banyak didasarkan pada pada faktor-faktor yang tidak abadi. Jadi yang berlangsung sekarang ini itu sekarang ya ini ya. Yang berlangsung sekarang ini banyak arsitektur yang seperti itu. Nah, jadi mereka lebih banyak karena faktor kapital. Jadi untuk menunjukkan ikonik itu karena faktor kapital dan atau media, ya atau media. Jadi kapital yang besar akhirnya seperti Burj Khalifa dan Petronas dan pokoknya yang mahal, gede, jadinya akhirnya jadi ikonik. Ya. Kemudian karena media juga seperti itu. Ya media kan diposting dia kekuatan sektor barat dulu kan karena juga media menulis itu juga berjalan. Sedangkan satu sisi kalau Anda lihat arsitektur Lombok ini kok tenang-tenang saja ya. Padahal mereka menurut saya ikon ini lahir murni dari waktu yang cukup panjang dan nilainya cukup value-nya cukup banyak yang dapat kita ambil dari sana ya, karena dia lahir dari respon terhadap lingkungan, kemudian nilai-nilai budaya yang ada di sana kemudian sampai sekarang, dan itu sebenarnya nyata bahwa kita juga tahu bahwa kalau kita berikan ini, wah ini rumah Nusa Tenggara NTB Lombok ya, dan kalau kita perhatikan itu cukup menarik, justru aksesorisnya dan olah ruangnya sebagai place itu jauh lebih besar ya, lebih banyak. Jadi ya, saya bisa membagikan dalam dua kutub bahwa ikonik itu ada yang muncul karena ini tadi kapitalisme dan ini yang banyak terjadi sekarang ini kontemporer ini, karena rumah-rumah yang mahal dan lain-lainnya atau bangunan gedung yang mahal itu, tapi ada yang akibat budaya itu lahir secara perlahan, gradual, bertahun-tahun dan menjadi sebuah ikon. Dan saya sebenarnya sangat tertarik dengan ikonik budaya ini untuk dikembangkan sebagai basis perancangan ya. Nah, kalau kita mau menghasilkan rancangan yang ikonik dalam konteks sekarang ya, dalam konteks sekarang yang kontemporer ini, bagaimana kira-kira ya? Ya, saya bicara pada yang konteks kontemporer sekarang ini ya, yang banyak dilakukan oleh mahasiswa dan mungkin arsitek-arsitek yang berjalan sekarang. Itu karena Anda harus paham konteks kapital dan media publiknya yang menjadi faktor eksternal rancangannya, dan tentunya intensi ruang dan bentuk yang ini bisa jadi pembicaraan yang dua konteks ini bisa menjadi pembicaraan yang cukup
panjang dan lebar. Panjang dan lebar berarti luas ya, berarti luas. Nanti kalau ditambahi 1 kutub lagi bisa jadi volume ya, tambah gede lagi. Jadi saya belum, tapi paling tidak kalau Anda mau merancang dengan dalam konteks ikonik, kan pertanyaannya seperti itu kalau dari mahasiswa atau dari perancang-perancang yang mau mengeksplor itu, katanya bagaimana terus, kalau apakah itu bisa jadikan sebuah teknik ya, diterjemahkan dalam sebuah teknik, bisa saja ya, paling tidak pemahaman tentang ini juga harus diketahui ya. Nah, kira-kira kalau arsitek, saya simpulkan secara sederhana seperti ini ya. Arsitektur Nusantara itu apakah bisa dikategorikan ikonik dan bisa dijadikan ikonik? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Jadi justru saya melihat bahwa kemampuan arsitektur Nusantara tradisional kita itu yang banyak sekali dan kaya sekali akan nilai itu mempunyai value yang lebih besar ya, lebih besar. Cuman ya harus ada kepedulian dari kita sendiri untuk mengembangkan dan menuliskan menjadi sebuah naskah, mendiskusikan dalam sebuah forum, dan itu menjadi cita-cita yang cukup diinginkan sebenarnya ya dari kita. Cuman keterbatasan kita sendiri dari arsitek yang kita punyai, kemudian itu masih ya ada, cuman tidak terlalu banyak, maka intensinya juga tidak terlalu besar ya. Ini tidak terlalu besar. Karena potensi arsitektur tradisional sendiri itu cukup besar, kalau menurut saya cukup banyak. Ya, kita melihat kalau kita mulai dari Sabang sampai Merauke itu bahkan seperti arsitektur Honai tadi, sebenarnya kalau kita mau berangkat dari sana pun merancang, biasanya mahasiswa kan karena frame-nya, berpikirnya itu sudah dibentuk oleh arsitektur pendidikan arsitektur barat yang banyak berkonteks pada bentuk ya, pokoknya bentuknya agak kalau enggak aneh enggak bagus. Nah, ini karena sudah dibentuk seperti itu ya, karena mazhabnya seperti itu, padahal kita pada posisi dan ruang dan waktu yang berbeda sebenarnya di timur, yang banyak harus kita pelajari di lingkungan kita. Makanya ya nggak klop. Mereka menilai bahwa arsitektur Honai itu ya masa gitu aja. Nah, pertanyaan ini menjadi cermin bahwa kemampuan kita untuk memahami kondisi ruang dan waktunya itu masih ya, saya juga maklum sih ya. Jadi ya karena kondisinya itu, persepsi itu kan muncul karena proses ini tadi ya, karena ada proses yang dijalankan selama dia belajar itu tadi. Nah, arsitektur ikonik itu apakah sebuah aliran? Ya bukan sih ya, kalau menurut saya bukan aliran ya, meskipun ada beberapa yang secara latah itu bisa menjadikan itu sebuah mazhab atau gerombolan orang yang suka dengan ikonik ya, bisa saja, karena sekarang ini kan musimnya membangun ikon, membangun identitas ya. Jadi langsung nanti dimasukkan ke IG atau yang lainnya, Facebook dan lainnya, itu kan bagian dari membuat ikon pada dirinya sendiri ya. Ikonik bisa dibuat, bisa ya. Ya itu tadi, karena bisa dibuat itu makanya ada orang-orang yang
bisa jadi isme yang kalau Anda perhatikan bisa jadi isme itu tadi jadi mazhab karena adanya dia ingin sebuah kesepakatan dalam sebuah kelompok dan ingin menjadi ikonik, menjadi ikon juga dari sebuah langkah ikonik, akhirnya yang membuat bisa jadi kelompok. Dan itu saya pastikan bisa untuk dibuat atau direncanakan ya. Maksudnya dibuat itu direncanakan. Jadi disengaja untuk membuat ikon bisa ya. Tentunya dengan kalau Anda mau masuk ikonik yang seperti apa. Nah, untuk yang ikonik budaya mungkin agak sulit karena dia butuh proses yang panjang. Ikonik menjadi pola dasar metode rancang bisa ya, karena bisa dibuat maka bisa menjadi pola dasar metode rancang. Berarti Anda kalau sudah saya sebutkan seperti itu, teman-teman mahasiswa atau perancang bisa membuat ikonik ini menjadi sebuah pola dasar rancangan. Nah, saya sarankan sih tentunya wujud dari kepedulian atau kecintaan kita terhadap negeri ini, kemudian dengan semangat bela negara, ya seperti semboyan kita yang kampus bela negara kalau UPN, ya wujudkan pola dasar dan pembuatan itu dalam metode rancang itu didasarkan pada komponen-komponen arsitektur tradisional. Jadi Anda berangkat dari sana. Saya yakin dengan kemampuan Anda pertumbuhan arsitektur itu akan lebih bagus dan konsep ikonnya jauh lebih berkembang dan bermakna. Nanti akhirnya banyak apresiasi dan banyak penulis yang bisa membuat arsitektur kita itu tidak kalah sebenarnya dengan ini. Beberapa perancang di negeri kita pun juga sudah berjalan pada konteks dengan mengangkat arsitektur tradisional ini sebagai pola dasar untuk metode rancangnya. Ya, beberapa teman-teman kita yang perancang praktisi juga sudah menjalankan itu. Saya kira itu yang bisa saya berikan untuk prolog ini, dan semoga saja apa yang saya berikan itu bisa menjadi gambaran bahwa satu, bahwa kita punya potensi yang cukup besar ya. Kita punya kekayaan yang besar sekali. Menurut saya besar sekali. Saya melihat salah satu arsitektur tradisional itu saja sudah kepikiran yang bisa dieksplor, baik yang tangible maupun yang intangible itu cukup banyak dan itu bisa Anda lakukan ya. Yang kedua, cintailah budaya bangsa ya. Caranya dengan jalan Anda, bela negara Anda ya, dengan mengangkat arsitektur tradisional kita. Saya kira itu Bu Wiwi, mungkin semoga ini bisa menjadi trigger, karena seperti saya bilang ini wacananya sebenarnya nggak bisa pendek kalau mau bicara tentang ini ya, bisa jadi satu seminar sendiri itu tentang topik ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk panitia atau lab perancangan karena sudah memberikan kesempatan ke saya untuk berbicara di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mang. Ini tadi kalau kita melihat ya
sedikit memberi pandangan ke kita, ikonik arsitektur Nusantara itu luar biasa banyaknya. Jadi kita bisa memaksimalkan potensi-potensi yang kita miliki. Nah, ini sebagai salah satu alternatif atau pandangan lagi tentang bagaimana kita mengoptimalkan arsitektur Nusantara. Salah satunya ini dengan ikonik arsitektur. Ya. Sebelum masuk ke narasumber selanjutnya, menginformasikan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa lewat chat ya, atau mungkin kalau mau ngobrol langsung nanti pada sesi tanya jawab pada akhir bisa raise hand. Nanti tadi sudah dijelaskan di chat oleh co-host. Jadi seperti itu. Langsung kita masuk narasumber selanjutnya. Di sini ada Mbak Livi Sukma Taristania. Jadi beliau ini S1-nya di Brawijaya, angkatan 26. Di sini kalau saya melihat CV-nya ini luar biasa banyak ya. Jadi mulai lulus dilulus dari Brawijaya dengan tingkat cum laude tahun 2010. Beliau langsung bergabung dengan Andi Rahman Arsitek. Jadi di sini karyanya juga banyak. Pada tahun 2011 Mbak Livi ini sudah gabung dengan AAA Studio. Di sini prestasinya banyak sekali ya, mulai dari dalam dengan luar negeri. Jadi kalau di sini yang di sini lumayan banyak. Jadi akan saya bacakan beberapa saja. Tahun 2011 ini jadi pemenang ketiga Architect and Interior Designer of Germany Lake House International Design Competition by Ars Bazaar. Ini 2007. Kemudian jadi 2017 ini prestasinya banyak juga ya. First winner as an Interior Design Office Plan International Design Competition at Oak Brook, Illinois, diselenggarakan oleh Ars Bazaar lagi. Kemudian 2018 beliau juga mengikuti sayembara, memenangkan juga pemenang penggarakan oleh Ars Bazaar juga. Kemudian 2019 ini top 10 finalis Barzel Museum for Arts International Design Competition, prized by Rifat, held by Tamayos Award and Museum Art Sharjah. Jadi ini salah satu premi di dunia internasional, tapi sebenarnya tahun desainnya yang ada di Indonesia banyak sekali. Jadi kalau saya bacakan satu persatu, saya rasa nanti habiskan waktu yang banyak. Rasa itu saja untuk menyingkat waktu. Livi untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum terdengar, Mbak Livi. Sudah, Mbak? Sudah terdengar?
Mbak Livi, suaranya sudah belum terdengar ini. Masih ada kendala sebentar, mungkin bisa ditunggu ya. Nggak terdengar Mbak Livi suaranya. Uh,
mungkin karena ini ada kendala dari Mbak Livi ya. Kalau semua Mas Hanif langsung sementara ini mengganti seperti apa, Mas? Apa bisa? Boleh. Boleh. Oke. Langsung ke Mas Hanif saja ya. Saya bacakan dulu CV-nya. Jadi Mas Hanif ini juga S1-nya dari Brawijaya. Beliau pengalaman proyeknya juga banyak ya. 2011 ini sampai sekarang beliau di Design Studio sebagai direktur atau arsitek. Sebelumnya beliau di Carnation Architect Birmingham, United Kingdom. Kemudian tahun 2000 beliau bergabung dengan Tadao Invitational Trainee in Architecture. Kemudian 2000 sampai 2009 di Cook Richard Architect and Planner Architect Assistant di Sydney, Australia. Tahun 2006-2008 di Arkonin Assistant di Jakarta, Indonesia. Kemudian ada ini juga beberapa pencapaiannya dan memenangkan beberapa penghargaan. Tahun 2013 ini Bekasi City Landmark Station nasional ya, top 10 winner. Kemudian 2012 ini juga kan top 10 winner Indonesia National Art Gallery Competition. Kemudian 2010 Award Scholarship for Ando Foundation Invitational Trainee in PAN. Kemudian mungkin yang terbaik di Malang, mungkin ya jalan-jalan ke Malang ya, stasiun kota ini merupakan salah satu desain beliau. Kalau berbicara tentang karya beliau sudah kemana-mana, tidak hanya di Indonesia tapi di juga. Mungkin tidak terlalu berpanjang lebar, saya langsung persilakan saja Mas Hanif untuk memulainya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wiwi, terus Pak Heru dan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasiswa ya. Saya lulus tahun 2006, jadi kalau saya tarik mundur ke belakang, pengalamannya baru 14 tahun, jadi saya baru bisa sharing secukupnya aja mungkin. Yang ingin saya sharing di kesempatan kali ini ada 3 studi kasus. Yang pertama yang sifatnya konseptual, itu sayembara pertama itu Masjid Sriwijaya di Palembang. Kemudian yang kedua sayembara Landmark Jayapura di Papua. Kemudian yang ketiga real project-nya itu juga sayembara terbatas. Saya share screen dulu sebentar. Untuk di kasus pertama ini sayembara yang sudah cukup lama sebenarnya. Mungkin Masjid Sriwijaya di Palembang. Kita dapat 5 besar nasional. Yang juara satunya sekarang lagi dibangun. Pembangunannya cukup lama yang sekarang. Oke, sekilas mengenai bangunannya. Baik, terima kasih. Sayembara Masjid Sriwijaya ini berlokasi di Palembang, tepatnya di Kompleks Jakabaring
daring dengan kemarin ada fasilitas SEA Games, nggak jauh dari situ, posisi ini. Sebelum melakukan proses perancangan itu biasanya melakukan beberapa riset dulu. Pertama kita lihat Palembang itu secara sejarah memiliki identitas maritim yang karena sejarah sebagai kerajaan Sriwijaya, kemudian karena bangunan ini bangunan ibadah, salah satu referensi yang itu dalam Al-Quran itu ada perumpamaan kapal yang berlayar agar manusia banyak bersyukur. Poin yang tadi itu, identitas maritim dengan bentukan kapal, itu kemudian informasikan ke dalam bentuk bangunan. Kalau kita lihat bentuk bangunan utamanya, itu juga seolah-olah seperti bentuk tangan yang sedang berdoa gitu. Jadi filosofinya itu bangunan ini berlayar di samudra syukur. Selain daripada filosofi tadi, kita mengambil ada motif kaligrafi, motif tradisional Palembang, itu kita aplikasikan juga di bangunan. Yang pertama untuk kaligrafinya kita aplikasi interior, yang kedua untuk motif tradisionalnya di area pelataran masjid. Luas bangunan sekitar hampir 12.000, direncanakan bisa menampung sekitar 2 jamaah. Bangunan masjid, jadi selain ada masjid, juga ada Islamic Center di sebelahnya, sehingga fungsi untuk area ibadah, tapi juga untuk kepentingan juga. Struktur bangunan menggunakan truss frame, sehingga bisa memperoleh bentang panjang, tapi di bagian tengahnya beri lubang cahaya, ya, sehingga bisa masuk ke dalam. Kemudian di samping batu ada kolam dengan harapan bisa mendinginkan bangunan secara skala. Ada beberapa fitur yang kita masukkan. Ini yang pertama, kita mengusulkan karena di situ areanya itu area terbuka yang cukup luas, kita mengusulkan memakai kincir angin untuk, kemudian yang kedua pelatarannya itu untuk perluasan jamaah, kita mengusulkan menggunakan struktur tenda, kemudian bentangan atap yang cukup kita usulkan dimanfaatkan untuk penempatan solar cell. Kalau dilihat secara side plan, bentukannya seperti, jadi di sini itu bangunan utama. Di bangunan ini ada perluasan soft, kelilingnya ini ada taman urban. Nah, yang itu Islamic Center-nya, di sini itu auditorium, kemudian di sini ada logis. Ini denah secara global seperti ini. Adanya kolam di sekeliling bangunan utama itu, kita ingin supaya bangunan ini seolah-olah mengapung di permukaan air.
Dan danau ekologis ini juga selain memiliki fungsi rekreatif, juga bisa untuk penampungan air bersih, termasuk air. Alasan untuk bangunan Masjid Sriwijaya seperti ini ada beberapa animasi. Di sini bangunan Islamic Center, di sini ada auditorium, kemudian sekeliling bangunan masjid ini ada taman kota. Nah, di tengah-tengahnya ini ada bukaan sehingga cahaya matahari itu bisa masuk ke dalam bangunan. Nanda dari jarak jauh ada menara masjid di situ. Ini tampilan dari sisi salah satu jalan. Bentuk bangunannya itu meliuk, konsepnya itu ingin si aliran air. Untuk bangunan menggunakan ACP. Untuk selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke Mbak Livi ya. Untuk Mbak Livi, apa sudah siap Mbak? Ya, tes. Semoga, iya nggak apa-apa. Ini semoga lancar ya. Ini tidak ada. Ya. Oke, saya persilakan Mbak Livi, monggo. Terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung saya share screen mungkin ya. Terima kasih kesempatannya. Semua Tarisania dari AA Studio. Di sini mungkin dari Pak Heru dan Mas Hanif tadi sudah jelas sekali iconic architecture itu seperti apa. Kali ini saya ingin lebih menjelaskan tentang pendekatan ikonik itu sendiri itu seperti apa gitu. Tapi sebelumnya kita harus tahu pendekatan ikonik dan bangunan ikonik itu seperti apa. Nah, kalau dari penjelasannya Pak Hanif tadi, arsitektur Nusantara itu sangat sekali menjadi sebuah bangunan ikonik karena dia akan dari sebuah ciri khas dari kita sendiri, dari Nusantara itu sendiri. Dia juga bisa menjadi mengenalkan ke dunia itu seperti apa. Jadi arsitektur Nusantara itu sangat berpotensi menjadi bangunan ikonik, terus kita kita bicara tentang bangunan ikonik, kita akan bicara tentang produk. Nah, ini tadi pendekatan proses merancang melalui tradisi, seperti tadi arsitektur Nusantara. Itu kan arsitektur Nusantara yang adalah menjadi sebuah ikon, itu melalui pendekatan tipologis dari arsitektur Nusantara seperti rumah Hona itu tadi kan berarti dari pendekatan dari kita sendiri yang tentunya nggak cuman ada pendekatan ikonik di situ, tapi juga ada pendekatan misalnya pendekatan pragmatik teror seperti apa arsitektur Nusantara itu sendiri yang berhubungan dan sebagainya. Nah, itu perbedaannya di pendekatan ikonik. Jadi pendekatan ikonik sebuah proses. Ada lagi yang namanya bangunan ikonik, itu lebih ke sebuah produk hasil desain arsitektural yang menjadi penanda atau ciri khas suatu atau daerah karena tampilannya gitu. Nah, apakah ikonik bisa didapat dari pendekatan ikonik? Ya tentu saja bisa karena itu salah satu desain gitu. Nah, tapi mungkin saya
jelaskan sedikit sejarah, ya sedikit aja sih, tapi soalnya kalau kita bicara tentang bangunan ikonik pasti berbicara tentang pembacaan tanda dan sebagainya, pasti kaitannya sejarah dari sampai postmodern itu bakal panjang, tapi di sini cuman saya singgung sedikit. Jadi kalau dulu bangunan ikonik itu memang tadi yang disampaikan Pak Heru, kebanyakan memang bangunan ikonik itu ada ibadah, karena zaman dulu kan menjadi alat kekuasaan gitu ya, dibandingkan dengan sekarang. Nah, tapi semakin kesini ada pergeseran, semakin kesini semakin dibutuhkan sebagai produk kapitalis, atau maksudnya mendukung secara ekonomi. Gitu. Bangunan ikonik sekarang tidak hanya bisa wujudkan dalam bangunan yang berdasarkan ideologi, tapi juga itu bisa menjadi sebuah ikon dari lingkungannya gitu. Apa yang menjadi syarat disebut bangunan ikonik? Tentu yang pertama tempatnya. Jadi semakin strategis, dia akan menjadi sebuah bangunan yang ikonik bagi lingkungannya. Yang kedua, bentuk bangunannya. Bangunan atraktif sudah pasti dia juga menjadi bagi lingkungannya. Dan yang ketiga adalah proporsinya. Semakin besar, semakin mudah untuk dikenali. Salah satu dari teoretikus yang saya ambil pendekatannya dari teorinya Broadbent, yaitu ada pendekatan pragmatik, pendekatan ikonik, pendekatan analogik, dan kanonik. Sebenarnya ada banyak, dan itu yang kita saklek ke situ ya, maksudnya nggak harus satu produk arsiteknya cuma satu, tapi bisa aja kita memakai beberapa pendekatan gitu. Misalkan sebuah bangunan ikonik. Ini langsung ke salahnya proyek yang sempat, ini adalah sayembara internasional di tahun lalu. Sharjah di Uni Emirat Arab. Sudah pasti di sini owner menginginkan sub yang ikonik yang menjadi landmark bagi lingkungan sekitarnya, dan karena dia bangunan publik dan dia menjadi landmark bagi lingkungan, yaitu khususnya di kota Sharjah ini. Nah, yang di sini saya anggap analisa program, mungkin di sini saya skip karena di sini saya lebih dekatan bentuk itu tadi. Jadi ikonik juga pasti dipakai dalam menentukan program ruang berdasarkan kebutuhan dan analisa aktivitas pengguna. Jadi orang tahu kalau ruangan yang isinya barang-barang yang dipajang atau galeri sudah pasti sebuah museum, itu juga sebuah pendekatan ikonik, apa ya, sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi udah paham gitu. Jadi itu sebenarnya juga ikon museum itu apa ya, sebuah galeri gitu. Lalu kalau dari segi bentuk sendiri, teknologi itu diterapkan pada bentuk bangunan museum dengan selubung yang di program ruangnya. Jadi analogi yang saya pakai itu juga tidak hanya bentuk saja, tapi di pola ruang itu sendiri juga konsep multisensori museum, experience konsep. Jadi gunakan 5 indera. Nah, di sini adalah perjalanan ruang. Jadi misalnya di lantai 1 ini perjalanan ruang kan lebih ke visual, lalu di lantai 2 perjalanan visual, dan selanjutnya. Nah, itu juga termasuk sebuah analogi dari pengalaman ruang. Nah, kalau kita bicara bentuk, setelah kita melalui analisa program, aktivitas
dan kebutuhan, kita pasti sudah menemukan sebuah luasan, dan di sini kita bisa jalan ke bentukan massa. Yang pertama, kalau dari museum ini, setelah atau masa bangunan sudah ketemu, luasannya sudah ketemu, besarannya sudah ketemu, baru kita bisa masukkan ke kayaknya misalnya ini dinaikkan, menimbulkan sebuah untuk menimbulkan sebuah sisi monumental itu tadi, karena tujuan kita adalah bangunan. Naikkan, jadi di bawahnya itu entrance agak meruang, jadi kesan monumentalnya saat orang di bawahnya itu lebih terasa. Ini entrance. Nah, bagian belakangnya ini, karena kita konsepnya ada pengalaman ruang saya sebutkan tadi, jadi di akhir pengalaman orang itu akan berada di suatu tempat yang luas, yang luas, tidak ada dari multisensori tadi, jadi merupakan perjalanan akhir gitu. Jadi di pengaruhnya ke bentuk apa? Nah, di sini di bentuk bangunan ini yang bagian belakang dan bagian rooftopnya itu dibuat menjadi ruangan terbuka atau rooftop, dan bisa dimanfaatkan sebagai sebuah audit, bisa dimanfaatkan untuk misalnya galeri yang rare seperti itu. Ini yang saya maksud analogi. Jadi perbedaannya apa? Analogi di sini adalah pemaknaan secara langsung. Jadi karena di sini museum kaligrafi, pendekatan saya adalah menerapkan kaligrafi itu sendiri bentuk bangunan. Yang di sini saya gunakan menjadi selubungnya. Untuk sisi kanan kirinya di sini direct analoginya itu sebagai pemaknaan dari seni itu sendiri. Antara dua benda dan secara langsung. Nah, ini hasil akhirnya adalah seperti ini. Proses desainnya, bagaimana bentuk kaligrafi itu tercipta. Jadi ambil ini benar-benar literally-nya. Jadi Barjil Museum for Modern Arab Art, lalu saya transformasi ke dalam bentuk yang lebih dinamis, lalu menjadi sebuah fasad. Ini perjalanan ruangnya, kalau dilihat dari interiornya, masuk, itu akan merasakan sisi monumentalnya. Sisi monumental kan berarti dia dari sifat ikonik itu sendiri. Di bagian kedua ini ada interior ruang. Jadi di sini orang masuk itu ada seri yang isinya kesenian yang sculpture yang menjadi poin gitu. Lalu naik ke atas ada ruang sampai 6, ini tetap galeri, cuman bedanya ada di sensorik itu tadi. Jadi ada beberapa yang dia bisa didengar, bisa dilihat, bisa diraba. Lalu yang paling atas bagian rooftop. Ini untuk sifatnya lebih konten. Nah, selanjutnya ada lagi sesi terakhir ya, tanya jawab. Jadi siswa bisa chat untuk mengajukan pertanyaan ke ketiga narasumber. Nah, di sini ada satu yang sudah bertanya untuk ketiga narasumber dari M. Farid. Nah, di sini dia menanyakan apakah untuk merancang ikonik harus pakai pendekatan analogi. Ini dijawab dulu, monggo.
Dari Pak Heru dulu, kemudian dilanjut Mas Hanif, kemudian Mbak Li. Baik, terima kasih Bu Wiwi. Dari Farid tadi, apakah saat merancang bangunan ikonik harus menggunakan pendekatan analogi? Saya tekankan, saya melihat Anda menggunakan kata harus ini juga menakutkan sekali ini. Karena di desain itu semua pendidikan desain ketika berbicara dengan kata-kata harus itu sangat menakutkan sekali. Jawabannya enggak, ya. Jawabannya enggak harus menggunakan pendekatan analogi, metafora. Ya kalau di bukunya Dweck itu kan ada dia membagi analogi metafora. Kemudian kalau yang Antoniades itu dia hanya menyebutkan metafora saja, tapi dikategorikan tangible, intangible, ya seperti itu. Ada pendekatan-pendekatan lain yang mungkin bisa dipakai, tidak masalah, karena itu sebuah proses ya. Sedangkan ikonik sendiri adalah usaha untuk membuat sebuah karya itu menjadi ikon, menjadi sifatnya jadi ikonik gitu ya. Kata bendanya kan itu. Jadi menurut saya sih tidak harus. Kalau mau eksplorasi itu ya Anda bisa membaca beberapa sumber. Karena ini dua konteks yang berbeda. Jadi kalau pendekatan itu adalah nanti caranya itu kalau bicara ikonik dan ikon itu kan berbicara hasilnya itu. Saya kira itu, Bu Wiwi. Terima kasih, langsung dilanjut Mas Hanif. Kalau menurut saya, inspirasi itu bisa datang dari manapun, nggak harus dari analogi. Dan dengan skala besar, otomatis jadi ikonik juga biasanya. Misalnya, gereja Grada Familia di Spanyol itu karena skalanya sangat besar, dia jadi sangat ikonik di kota itu. Saya rasa itu sih. Ya. Mungkin Mbak Rong bisa menjawab juga. Mic-nya. Mbak Livi. Oh ya, mohon maaf. Jadi sama yang disampaikan oleh Pak Heru, jadi sebagai untuk mencapai sebuah ikonik itu tidak harus dari pendekatan metafora atau analogi tadi, karena dari beberapa teoritis itu ada banyak pendekatan desain karena teknik dinamis dan dia bukan proses yang linear, tapi nah untuk bangunan ikonik sendiri tadi kan syaratnya ada lokasi, bentuk, dan jadi seperti yang disampaikan Mas Hanif, kalau dia proporsinya otomatis besar dari bangunan sekelilingnya, otomatis dia menjadi landmark dari lingkungan sekitar. Bentuk bangunannya unik, walaupun tapi dia merepresentasikan lingkungan sekitar itu juga bisa. Harus dari pendekatan bentuk, metafora atau analogi. Kebetulan aja tadi proyeknya yang saya kerjakan memang pendekatan analogi dan metafora. Nah, terima kasih Mbak Livi. Ini masih ada pertanyaan lagi dari Muhammad Audi. Di sini pertanyaannya ini untuk sama Mbak Livi ya. Jadi pertanyaannya, apakah kalau semua bank itu memiliki kesan ikonik, terus kesan ikonik, misalkan kalau dulu masjid pakai kubah, maka masjid yang agak pakai kubah jadi ikonik, tapi kalau semua masjid nggak pakai, hilang dong ikoniknya. Seperti itu.
Jadi sepertinya dengan memunculkan icon baru itu akan menghilangkan icon yang sudah lama. Intinya sebenarnya dia menggambarkan dengan pemakaian kubit. Ya, ini monggo Mbak Livi mungkin mau menjawab dulu. Oh iya, ini sebenarnya sudah dijawab sama Bu. Jadi kita tidak menghilangkan kesan ikonik, tapi kita menggantikan yang lain. Jadi misalnya masjid, kalau zaman dulu orang juga kubah itu menjadi ikon bangun masjid. Tapi tidak harus pendekatan desain yang sekarang merubah seperti itu. Mungkin pemikirannya aja yang perlu disesuaikan. Yang namanya bangunan ikonik itu kan dia merepresentasi kawasan sekitarnya. Dan kalau dari pendekatan desain harus masjid disimbolkan harus dengan kubah. Bisa jadi dengan simbol kaligrafi, misalnya direct analogi tadi ya, langsung kasih nama masjid ini. Kan orang juga waktu lewat, oh ini masjidnya masjid gitu. Jadi memang mungkin mindset kita mikirnya kalau masjid kubah, padahal sebenarnya kubah itu juga bukan kayak Islam juga kan kalau kita meruntut ke sejarah. Oke, mungkin dilanjutkan ke Mas Han. Kalau dalam sejarah, kubah itu adalah jawaban struktur pada masanya. Karena bangunan ibadah itu membutuhkan tempat yang luas, kemudian bebas kolom itu lebih bagus karena bebas halangan. Nah, pada masanya kubah jawaban. Makanya kubah itu tidak hanya muncul di masjid, tapi di gereja. Misalnya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu gereja dulunya kan. Itu juga memiliki kubah yang besar sebagai jawaban struktur pada masanya. Kalau kita melihat Ka'bah misalnya, masjid terbesar itu nggak ada sekali, justru bentuknya kotak. Dan bangunan di situ juga bukan berupa kubah yang besar, tapi kecil aja. Kalau bicara tentang kubah, tapi untuk masjid sih nggak harus berkubah sih, bisa dengan bentuk yang lain. Ya, makasih Mas Hanif. Jadi memang itu tadi kita perlu mindset kita perlu dirubah ya. Memang itu tidak identik dengan kubah, itu merupakan pencapaian struktur pada saat itu, di mana memang kalau bangunannya bebas kolom paling efektif memang pada saat itu menggunakan kubah. Sehingga karena kubah pada saat itu menjadi yang paling bisa memfasilitasi dengan ruangan yang luas, akhirnya banyak sekali tempat beribadah aktivitas umum mungkin yang menggunakan konsep-konsep kubah. Oke, mungkin ini yang selanjutnya dari Farhan Adnan. Bagaimana memberikan bangunan ini adalah bangunan ikonik. Sampel yaitu Gedung Sate. Bagaimana Gedung Sate bisa mempresentasikan Jawa Barat? Bagaimana Gedung Sate bisa mempresentasikan Jawa Barat dari sini, dan kenapa begitu ikoniknya satenya? Sedangkan di Bandung sate khas, ada sate Marangi itu berada di. Jadi apakah Gedung Sate itu ikonik dan kenapa Gedung Sate itu menjadi ikon Jawa Barat? Itu pertanyaannya dari Farhan. Bisa dijawab oleh ketiga narasumber. Monggo dimulai dari Pak Heru mungkin. Halo, iya. Heru belum ya? Iya. Baik, terima kasih. Saya ingin senyum tapi takut dosa ini tadi. Kalau dengerin sate ini tadi loh, saya ingat-ingat kan tempat tinggal saya sate itu. Enggak, saya nggak tahu persis ya, apakah sate gedung sate yang dimaksud Farhan itu dalam konteks ini apakah makanan sate itu bukan itu.
saya nggak terlalu paham. Tapi kan bisa jadi kan apa posisi tusuk sate itu juga ada, ya bentuknya sate juga ada, gitu mungkin ya. Dalam konteks ini saya belum paham itu. Tapi yang jelas bahwa gini loh, seperti yang saya berikan tadi, proses ikonik kalau Anda pahami ada mekanisme yang paling populer, itu paling mudah dicerna di masyarakat istilahnya ya. Kita enggak usah masuk di akademis, tapi di masyarakat itu cara berpikirnya ketika bangunan itu ikonik pasti karena mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi persepsi orang, mempengaruhi zaman. Nah, gedung sate itu kan ya sudah memenuhi itu tadi. Makanya jadi kalau Anda pakai parameter itu tadi ya sudah masuk sebenarnya. Saya lepas dari sate itu, apakah sate beneran itu tadi apa gimana, saya nggak terlalu paham. Jadi mungkin Mas Hanif atau Mbak Livi yang lebih paham. Monggo silakan. Ya. Monggo Mas Hanif. Oh, gedung sate saya pernah baca literaturnya. Jadi dia disebut gedung sate karena di atasnya kan ada pentol ada 5 apa lebih, saya lupa. Kan itu mensimbolkan pendapatan VOC pada masa itu bahkan berapa juta gulden gitu. Ya sih. Cuman oleh masyarakat sekitar karena di tanggal petirnya itu kelihatan kayak sate, akhirnya disebut. Di Bandung juga ada gedung ini, rumah gurita kalau nggak. Itu karena memang benar-benar ada gurita yang ada di rumah itu ya. Oh iya. Karena berarti kan hasil interpretasi itu tadi yang interpretasi masyarakat ya Mas Hanif ya berarti. Iya. Nah, yang menarik gini, gedung sate itu kan masyarakat menginterpretasikan sendiri gitu, sehingga disebut gedung sate. Tapi kalau kita misalnya ke Sydney Opera House, itu di depan Sydney Opera House itu ada kayak semacam monumen kecil gitu untuk menceritakan bangunan ini dapat dari mana sih gitu. Nah di Indonesia kayaknya belum ada tuh tentang konsep bangunan itu seperti apa. Tapi saya rasa medianya nggak berupa monumen. Bisa kita bikin misalnya menceritakan tentang bangunan kita itu ceritanya apa sih, terus kita publish di YouTube sehingga banyak orang yang ini ceritanya kayak gitu. Biar persepsinya nggak kemana-mana Mas Hanif ya. Jadi oleh arsiteknya seperti ini, nyampainya benar ke masyarakat. Gitu. Oke, kalau Mbak Livi kira-kira apa pendapatnya dari pertanyaan ini? Kalau bicara tentang gedung sate, tadi memang kan Mas Hanif, setahu saya juga gedung sate itu disebut gedung sate karena ada hiasan yang menyerupai sate. Nah itu kenapa masyarakat akhirnya menyebutnya gedung sate. Padahal awalnya dia menjadi ikon dari Jawa Barat karena awal jadi pusat pemerintahan waktu Belanda masih di situ gitu. Jadi bangunan ikonik itu juga bisa terjadi karena masyarakat yang mengagungkan suatu tempat. Jadi salah satunya gedung sate ini punya menjadi pusat pemerintahan, jadi pusat Jawa, dan walaupun akhirnya sekarang sudah bergeser fungsinya, tapi tetap bisa menjadi ikon dari Jawa Barat. Ya, terima kasih Mbak Livi. Saya bisa tambahin sedikit ini ada satu lagi ini. Oh, boleh. Iya, itu tadi ngomong. berarti literasinya Farhan itu menurut saya keliru gitu. Jadi tadi prosesnya menurut saya itu kan teks yang dibaca oleh masyarakat ya, seperti itu tadi persepsional. Jadi bukan secara internal perancangannya bukan karena sate sebenarnya ya, bukan karena sate mengikonkan sate, cuman karena itu persepsional ya. Jadi teori teksnya seperti itu, dia ya kayak opera di Disney itu di Australia itu
Ya, itu kalau di sini yang mungkin enggak ya gedung keong gitu akhirnya ya persepsional. Apa yang dia lihat, apa yang dia ini kan teori persepsi nanti akhirnya. Jadi ya enggak karena sate maksud saya enggak. Kalau di pertanyaannya itu kan dia menghubungkan dengan wong sate itu enggak terkenal loh. Jadi bukan karena itu ya, karena persepsional itu. Saya kira itu. Lanjut aja, nggih. Ya, Pak Heru, ini dia masih chat lagi. Saya mewakili orang awam, Pak, gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di era postmodern ini mulai berlomba-lomba untuk mencari nama atau menjadi terkenal, maka hampir semua arsitektur yang mana klaimnya membolehkan ikonik. Apakah kalau begitu semua arsitektur di masa postmodern ini disebut? Kemudian adakah suatu kondisi ketika pendekatan justru menjadi kekurangan atau tidak menguntungkan? Mungkin dia mau menanyakan kiri arsitektur ikonik itu apa sih? Tuh. Pak Heru mungkin Gimana tadi pertanyaannya? Apakah kalau begitu semua sektor di masa postmodern itu ikonik? Apakah suatu kondisi ketika pendekatan ikonik ini justru menjadi kekurangan? Nah, ini ada banyak pertanyaan sebenarnya kalau lihat literasinya di situ. Saya kembali ke paparan saya tadi, makalah saya tadi bahwa sesuatu intinya begini, ikonik itu sebenarnya kan menggantikan istilah halus pada bukunya Langmuir itu istilah halus untuk menggantikan famous, terkenal itu ya, terkenal. Jadi ikonik jadi bahasanya lebih aslinya memang kalau kita lihat karya-karya postmodern yang sudah dibukukan dan ini tentunya mereka sudah masuk dalam ranah media tadi yang sudah saya sebutkan bahwa itu sebuah publikasi yang tentu yang diambil ya yang ikon-ikon gitu ya, yang terkenal. Akhirnya ya yang Anda baca ya seperti itu. Sebenarnya banyak ranahnya kalau bangunan postmodern ini dalam secara teoretik kan cukup banyak ya. Ya nggak semua jadi ikonik gitu. Karena untuk kategori ikonik itu nanti kembali yang saya berikan di awal itu harus paling tidak gambaran umum, rumusnya umum itu harus memenuhi 3 tadi itu tadi. Ya, kalau memenuhi 3 itu berarti umum, wow, ikonik banget itu ya. Apalagi sekarang sudah ada perubahan yang cukup signifikan dengan masalah kapitalisasi dan media di era 4.0 ini semua bisa jadi ikonik. Beneran. Ya. Bisa jadi ikonik karena kekuatan media ya. Kalau dulu ranahnya mungkin cukup banyak karena medianya terbatas, media komunikasi melalui buku, postulat itu dirupakan dalam bentuk dokumen-dokumen. Sekarang sudah digital dan tersebar dalam beberapa detik dan ruang lingkupnya tidak kayak dulu lagi. Jadi peluang sekarang nih Anda membuat sesuatu yang ikonik jauh lebih lebar jalannya, menurut saya lebih lebar, lebih lapang. Jadi saya kira itu jawaban saya, Bu Wiwi. ini yang kedua, Pak. Apakah ada suatu kondisi di mana pendekatan ikonik tidak menguntungkan? Apakah ada suatu kondisi pendekatan ikonik justru tidak menguntungkan? Tidak menguntungkan. Nah ini kita lihat dari sisi siapa ya? Ya dari sisi apa? Karena tidak menguntungkan itu berarti kan merugikan sesuatu atau merugikan seseorang. Ya dalam konteks ini berarti kan harus dilihat secara spesifik. Kalau dari sisi perancangan, kita ambil salah satu aja dari sisi perancangan pendekatan ikonik. Menurut saya ya nggak ada ruginya sih. Ya, enggak ada ruginya atau tidak menguntungkan. Di situ literasinya tidak menguntungkan atau menjadi kekurangan, justru menjadi kekurangan.
Karena konsep ikonik itu kan konseptual ya. Konseptual. Jadi seseorang itu semangatnya pada batas tertentu, setelah sign muncul, kemudian simbol muncul, jadi ikon, jadi identitas akhirnya. Nah, itu adalah bagian dari proses ini. Jadi konteks kekurangan dan tidak menguntungkan itu sebenarnya enggak pas sih kalau dibahas itu. Jadi karena itu bagian proses yang dijalani yang kayaknya ya harus jalan seperti itu. Ya, antara sign, simbol, jadi ikon, kemudian jadi identitas dari sebuah ini. Nah, ujung-ujungnya jadi identitas. Nah, arsitektur tradisional itu sudah pada tahap jadi identitas itu. Ya, kita itu. Tinggal kita mau menggunakan istilahnya ya bisa jadi template ya. Memudahkan kita sebenarnya itu. Kita sangat bersyukur harusnya dengan saya kira itu Bu. Terima kasih. Ya, lanjut ke Mas Hanif, bisa menanggapi. Ya, kalau berkaitan dengan apakah ikon justru menjadi kekurangan, itu ada hubungannya dengan peran kota. Jadi kalau misal dalam contoh kasusnya apa ya, Eiffel Tower misalnya di Paris itu secara regulasi sekian radius dari bangunan itu tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari itu, sehingga dia menjadi satu-satu bangunan yang ikonik di situ. Tidak ada regulasi seperti itu, akhirnya menjadi sangat sporadis, bangunan menjadi muncul sana-sini dan itu malah merugikan visual kota. Terus yang kedua, tadi menanggapi Heru yang mengenai era 4.0, memang fenomenanya sekarang siapapun bisa menjadi ikon sih memang. Ada salah satu contoh, saya tinggal di Bintaro ini ada satu kafe, dia itu nggak masang papan kalau itu kafe, tapi dia mainnya di sosmed aja, dan itu orangnya. Dia tuh bisa tanpa harus stand up-nya itu secara virtual gitu. Nah ini mungkin yang jadi agak gan dalam dunia arsitektur, ternyata menjadi stand up itu nggak harus secara visual, tapi secara virtual juga bisa. Itu yang bisa. Iya, menarik ya Mas Hanif. Jadi luar biasa ya perubahan pada era 4.0 ini memang merubah paradigma merubah mindset mereka juga bahwa segala sesuatu itu kalau sekarang kita mau eksis saja itu sudah sangat memfasilitasi, mau pakai Instagram, mau pakai TikTok, sudah difasilitasi. Jadi kalau arsitektur, kalau dengan industri 4.0 ya kalau kita mau menjadi bisa memanfaatkan fasilitas tersebut itu mungkin. Terus kemudian Mbak Livi, monggo tanggapannya untuk ini. Untuk pendekatan ikonik sendiri, sebenarnya tujuan pergeseran dari modern ke postmodern. Kenapa kok akhirnya muncul sebuah gerakan postmodern? Karena ada keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau di era modern, misalnya era industrial, dia cuma bicara tentang gitu kan, tentang kalau bangun bisa berkomunikasi dengan. Nah, akhirnya muncul gerakan postmodernisme, salah satunya dengan pendekatan ikon satu aja. Jadi apa yang dikatakan bangunan ikonik itu gagal atau tidak? Ya kalau dia tidak bisa berkomunikasi. Kalau persepsi seorang arsitek dengan masyarakat itu bisa jadi dikatakan gagal. Tapi apakah dia gagal sebagai
bangunan ikonik, walaupun dia persepsi di masyarakat berbeda, jadi landmark dari kawasan tersebut, berarti dia tetap berhasil jadi sebuah ikonik. Dan kalau kafe yang di Bintaro yang Hanif sampaikan tadi, sebenarnya dia sudah menjadi ikon kawasan, maksudnya kafe yang gitu, yang ikonik karena dia pendekatan tentang bentuk yang besar atau lokasi yang strategis dan sebagainya, tapi kan tentang dengan konsep yang unik, konsep kafe terbuka, konsep kafe yang belum ada di kafe-kafe yang lainnya. Jadi pendekatan itu ada pendekatan desain untuk mencapai bangunan yang ikonik. Ya. Terima kasih. Ini kayaknya pertanyaan terakhir ya, Mas Choi. Ya, jadi Mas Choi. Ini dia memperkonik itu efektif nggak kalau berkaitan dengan pertahanan, dalam arti arsitektur yang terkait dengan kemiliteran. Ya, jadi fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pertahanan. Ya, Pak Heru, monggo. Iya, dari unik ini pertanyaannya. Karena yang ada sektor pertahanan cuman UPN. Yang ada sektor pertahanannya, dan kebetulan kebetulan yang mengawai ada di sini. Ya sekali lagi unik nih pertanyaannya, apakah dalam konteks arsitektur pertahanan arsitektur ikonik itu sebenarnya ada anunya ya, ada fungsinya. Kalau menurut saya gini, ya ini saya berusaha untuk menghubung-hubungkan ya, dalam konteks literasinya saya berusaha untuk mengapresiasi apakah itu ada secara etimologis dia dihubungnya masuk, karena gini, dihubungkan itu masuk akal apa enggak gitu. Kalau dihubungkan itu masuk akal ya berarti memang itu ada sebuah konteks yang perlu diperhitungkan. Contohnya gini, kalau saya melihat, ini contoh sederhana ya, untuk kita melihat ada sebuah gundukan tanah yang seperti lempung itu, yang tidak ada ini tidak yang seperti rumahnya apa ya, rumahnya rayap apa rumahnya semut. Nah, itu Anda mau mendekati apa enggak? Logikanya kalau kita tahu bahwa itu sebuah ikonnya dalam persepsi kita ya, sudah ada kosa rupanya di persepsi kita bahwa itu ada rumahnya semut atau rumahnya ular atau rumah ini, kita jadi lebih waspada atau menjaga jarak, atau justru kita akan merusak dan lain-lainnya. Nah, dari kondisi ini berarti menimbulkan sebuah persepsi yang mempengaruhi tindakan, ya, mempengaruhi tindakan kita, bahwa kita mau ekspansif apa enggak ke sana. Ya, kalau teori persepsi ini kita bawa ke ranah arsitektur pertahanan, bahwa seseorang dalam konteks pertahanan berarti kan ada ekspansi, ada pertahanan, ada yang mempertahankan, ada yang istilahnya menjajah apa ya, ada yang menjajah, ada yang mempertahankan. Itu dalam konteks ini berarti ada ikon-ikon itu akan memberikan kode atau
memberikan warning terhadap kita bahwa apa yang harus kita berikan, tindakan apa yang harus kita lakukan di sana. Ketika kita melihat sekumpulan di Papua mungkin banyak suku ya, banyak suku. Mereka di sana masih sedikit hobi untuk apa namanya itu apa? Namanya berperang atau olahraga berperang. Ya, kita anggap olahraga saja berperang. Mereka berolahraga untuk berperang itu. Mereka pasti punya kode-kode visual dari arsitektur yang membuat bahwa itu konsep regionalitas mereka itu terjaga. Ya, konsep regionalitas mereka itu terjaga. Kalau ini bisa dimaknai bahwa salah satu suku itu harus masuk ke sana, dan kalau masuk ke sana pasti terjadi perang atau ditanyain dan lain-lainnya, ditanyain KTP, dicek suhu dan lain-lainnya ya berarti konsep pertahanan menurut saya arsitektur pertahanan itu menjadi sebuah konsep yang harus diperhitungkan dan itu nyata sebenarnya ada menurut saya ya. Jadi ada konteks yang masuk yang bisa kita sesuai pertanyaan tadi, literasi pertanyaannya itu ada konteks yang berhubungan dengan masalah arsitektur ini, masalah ikonik ini. Saya kira jawaban saya ringkasnya seperti itu, Bu Wiwi. Panjangnya saya tidak bisa ungkap di sini. Silakan baca sendiri. Ya, nanti baca Pak ya mungkin. Dilanjut mengisi mata kuliah saya Pak arsitektur pertahanan mungkin. Lah ini masternya ada di sini, Bu Wiwi, arsitektur pertahanan kok malah nanya ke saya. Ya, nanti waktu kuliah, kalau ini kan sesinya webinar, mungkin narasumber. Monggo Mbak Livi. Ya, kalau bicara tentang arsitektur, sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heru ya, dengan analogi rumah. Sebenarnya kita nggak harus lihat sebuah bangunan ikonik itu bangunan yang harus, tapi kalau misalnya kita bisa mencerna makna bangunan itu sudah menjadi ikon dari bangunan tersebut. Maksudnya gini, pertahanan berarti dia kan tidak boleh terlalu terlihat oleh musuh misalnya. Ya itu sudah menjadi ikon pertahanan itu sendiri gitu. Jadi ya karena arsitektur ikonik ini tetap kembali ke fungsi dan asalnya tujuan dari owner gitu. Kalau misalnya tujuan itu ingin bangunan ikonik itu bisa menjual, bisa menjadi sebuah produk tapi menunjang perekonomian, berarti kita harus bikin bangunan ikonik yang mewah, megah, bisa mengundang masyarakat. Nah, kalau di sini arsitektur pertahanan, ya otomatis kita menyesuaikan. Jadi arsitektur pertahanan itu ikon bangunannya seperti apa? Ya, itu tadi gitu. Cara rasanya mungkin seperti itu. Ya, jadi mungkin ikonik itu bukan berarti sesuatu yang bermegah-megahan, yang biasa, tapi sesuatu yang sederhana itu juga bisa menjadi ikon tergantung dia fungsinya apa sih, itu ya Mbak Livi ya. Mungkin selanjutnya Mas bisa menambahkan, ini pertanyaan terakhir ya. Saya ahli pertahanan, tapi ya mungkin tergantung fungsinya kali ya. Kalau misalnya bangunan pertahanan itu fungsinya untuk kewibawaan kayak Mabes TNI Cilangkap, dia dibikin besar, monumental, dan senter. Tapi kalau fungsinya untuk peluncuran rudal gitu, mungkin malah justru dikasih kamuflase segala macam biar nggak ketahuan kalau situ ada militer.
Itu sih mungkin kalau menurut saya. Ya, terima kasih Mas Hanif. Oke, alhamdulillah ya, hari ini acara webinar series ini sudah laksana. Sebelum saya akhiri, mungkin di sini saya mengingatkan ke peserta bisa mengisi polling yang apa itu terjadi. Kemudian di sini saya juga akan kembali ke peserta untuk mengikuti kuliah tamu series yang kedua. Ya, jadi di sini temanya itu isu design, research, dan design methods. Di sini pembicaranya ada Full Studio, kemudian di sini ada Bu Adiba Nurul Yunise, BBE MSc dari dosen UPN Veteran Jatim yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober. Hari ini yang sudah daftar, kemudian membayar untuk sesi series yang kedua ini, berarti sudah saya kemarin beli satu gratis dulu. Untuk selanjutnya sebelum saya tutup mungkin kita bisa foto kameranya bisa di-on-kan sebentar. Oke ya, mulai ya. 1, 2. Oh, belum. Maaf. Ini co-hostnya masih 1, 2, 3. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga narasumber Sugiantoro STMT, Haris Wicaksono, kemudian Mbak Livi Sukma atas mau meluangkan waktu webinar kita. Harapan saya jangan kapok-kapok lagi nanti dimintai untuk mengisi materi. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah berdiri webinar kali ini, dan sekali lagi tanggal 16 Oktober kita ada webinar series 2. Saya akhiri atas nama host dan meminta maaf apabila ada kekurangan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.